Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di pertemuan ke-13. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita UAS. Seharusnya ada 16 pertemuan, tapi karena banyak sekali terkendala di libur Idul Fitri, kemudian libur awal Ramadan, dan juga ada tanggal-tanggal merah untuk kelas lainnya atau mungkin di kelas ini juga ya. Maka kita hanya bisa sampai pada 14 pertemuan, di mana pertemuan ke-14 itu adalah UAS. Nah, pertemuan ke-13 kali ini kita akan membahas deret tahingga, dan materi hari ini sangat sedikit sekali, karena sebenarnya hanya pembahasan umum saja. Anda mengenal apa yang dimaksud dengan deret Taylor, deret kuasa, atau deret Maclaurin. Nah, yang pertama adalah deret pangkat. Deret pangkat ini juga disebut sebagai deret kuasa, di mana ada pangkat X dan pangkat X dikurangi B. Ketika deret pangkat dalam X, power series in X, mempunyai bentuk yaitu AX pangkat N, yaitu A ditambah AX ditambah X kuadrat ditambah dengan X pangkat 3. Ini sudah sering kita temui dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian, deret pangkat dalam X dikurangi B, ini mempunyai bentuk seperti ini. Jadi, AN dari X dikurangi B dipangkatkan N. Paham ya? Kalau di sini X pangkat, kalau di sini X dikurangi B dipangkatkan N. Kemudian sukunya sama-sama berawal dari 0 dan berakhir di tahingga. Nah, himpunan kekonvergenan atau HK, ini disebut HK ini adalah himpunan kekonvergenan, adalah semua bilangan real X sehingga deret kuasa konvergen. Jadi deret kuasa atau deret pangkat juga dia bisa konvergen dan bisa divergen. Himpunan kekonvergenan itu disebut sebagai semua bilangan real X yang membuat deret kuasa menjadi konvergen maksud saya. Cara menentukan himpunan kekonvergenan suatu deret pangkat adalah dengan menggunakan uji hasil bagi mutlak. Ini sudah uji hasil bagi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi dasarnya sama, tidak akan saya bahas secara detail, hanya saja di sini ada nilai mutlaknya, yaitu nilai mutlak suku ke N plus 1 dibagi dengan nilai mutlak suku ke N-nya. Masih ingat ya pertemuan minggu lalu? Kemudian ketika hasil limitnya atau P-nya itu lebih kecil dari 1, maka dia konvergen mutlak. Kalau lebih dari 1, dia divergen. Dan kalau sama dengan 1, maka pengujian tidak dapat menarik kesimpulan apakah dia konvergen atau divergen. Nah, di sini juga tidak akan saya bahas bagaimana cara mencari P. Rho-nya, di sini rho ya, hasil limitnya menggunakan uji bagi hasil mutlak, karena ini prinsipnya sama dengan uji hasil bagi yang sudah kita bahas di pertemuan ke-12 minggu lalu. Nah, di dalam deret mutlak, mohon maaf, maksudnya adalah deret pangkat, himpunan kekonvergenan dari deret kuasa atau deret pangkat selalu berbentuk selang. Jadi himpunan dari kekonvergenan itu selalu dalam bentuk selang. Yaitu salah satu dari bisa saja dia satu titik X sama dengan 0, yaitu jari-jari kekonvergenan ya. R-nya sama dengan 0, kemudian selang dari minus R sampai dengan R, mungkin mencakup titik ujung dan keduanya jari-jari R, dan seluruh himpunan R, di mana jari-jarinya R-nya itu adalah tahingga. Nah, selanjutnya operasi pada deret pangkat, sebenarnya sudah sering juga kita bahas dan temui ya. Ini adalah jumlah ya. Ketika kita mencari jumlah dari deret pangkat berarti seperti ini. Tinggal ditambahkan dari suku ke 0 sampai dengan suku ke tahingga. Nah, jika X dalam interval I, maka turunan dari jumlahnya itu dapat dicari dengan mengintegralkan suku ini. Mengintegralkan AN dari XN. Masih ingat ya? Ini diintegralkan terhadap X, sehingga kita gunakan aturan pangkat. N-nya pindah, kemudian AN ini kan sebuah konstanta. Nah, X pangkat N minus 1, pangkatnya dikurangi dengan 1. Atau bisa kita tuliskan A0 ini kan 0 turunannya. A1X berarti A1. Kemudian A2X kuadrat turunannya 2A2X. Kemudian A3X pangkat 3 berarti 3A pangkat A3X kuadrat, dan seterusnya. Atau bisa kita tuliskan dalam singkatnya seperti ini. Jadi integral 0 sampai dengan X, batasnya adalah X. Dari STDT adalah jumlah dari N sama dengan 0 sampai dengan tahingga dari AN. AN-nya ada di sini. Dari kemudian X pangkat N minus 1
kemudian N plus 1. Kenapa N plus 1? Karena di sini dari mulai 1, bukan dari 0. Jadi 0 ditambah dengan 1 adalah 1. Paham ya? Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan deret Taylor dan deret Maclaurin. Misalkan f dapat diturunkan hingga n kali, jadi diturunkan turunan pertama, kedua, dan seterusnya sebanyak n kali pada x dikurangi b, maka fx dapat dinyatakan sebagai deret kuasa dalam x dikurangi b, yaitu seperti ini. Ini adalah an x dikurangi b, jadi deret kuasa dalam x dikurangi b. Kemudian an-nya itu adalah e pangkat nb per n faktorial. Nah, deret ini disebut sebagai deret Taylor dengan pusat x-nya di b, jadi di sini b. Ketika b-nya sama dengan 0, maka dia disebut sebagai deret Maclaurin. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Deret Taylor itu adalah pusatnya di b. Sedangkan deret Maclaurin, b-nya itu sama dengan 0, yang ini 0. Ini 0. Dan seterusnya. B di sini sama dengan 0. Nah, misalnya ya, contohnya adalah tentukan deret Taylor dari fx e pangkat x dengan pusat x sama dengan 1. X sama dengan 1 sehingga f1 substitusikan dia nilainya e. Cari turunannya dari e pangkat x, dia tetap e pangkat x, kemudian substitusikan 1 nilainya adalah e. Turunkan lagi e pangkat x, substitusikan lagi 1 yaitu e. Sehingga nanti deret Taylornya adalah fx yaitu f1, f aksen 1 x dikurangi 1, ini dari sini ya. F double aksen 1 dibagi 2 kuadrat, x dikurangi 1 kuadrat. Kalau ini adalah defaultnya x dikurangi b, ini 2 faktorial, ini x dikurangi b dikuadratkan nanti. Di sini f triple 1 dibagi dengan 3 faktorial, x dikurangi 1 pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga nanti tadi kan F1, F aksen 1, F double aksen, dan F triple aksennya ini nilainya E semua. Tadi turunannya tetap E semua. Ini E. Sehingga nanti dapat kita tuliskan deret Taylornya adalah E per n faktorial dari x dikurangi 1 n faktorial, di mana x-nya adalah anggota bilangan rasional. Nah, itu adalah deret-deret yang perlu Anda ketahui, bedakan. Jadi, deret pangkat itu adalah deret kuasa, kemudian deret pangkat atau deret kuasa ini himpunan kekonvergenannya dalam bentuk selang sehingga disebut himpunan kekonvergenan. Kemudian, ketika deret pangkat atau deret kuasanya dalam bentuk x min b, maka nanti dia akan membentuk sebuah deret Taylor dengan pusatnya b, dan deret Maclaurin ketika b-nya sama dengan 0. Nah, pertemuan hari ini semoga dapat dipahami. Semoga lancar ujiannya nanti UAS di minggu depan, pertemuan ke-14. Jangan lupa belajar. Semoga mendapat memperoleh nilai yang memuaskan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.